Beliau sudah setuju pagar laut. Pertama itu disegel, kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan gitu, usut begitu gitu udah. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan Presiden Prabowo sudah memberikan perintah untuk mencabut proyek pagar laut yang diduga milik pengembang PSN PIK 2 Agung Sedayu Group. Sawah-sawah perumahan rakyat sudah terusir karena dengan dijadikannya sebagai proyek strategis nasional, maka yang faktanya adalah pemiliknya adalah pengembang Pantai Indah Kapuk. Nah, mereka bisa mengusir rakyat tanda kutip sesuai dengan keinginan mereka, karena dengan PSN proyek strategis nasional maka rakyat tidak berhak lagi mempertahankan haknya dan mereka harus rela melepaskan tanahnya dengan harga yang sudah ditetapkan, tidak ada tawar-menawar. Apabila Anda menolak, maka Anda hanya disuruh ke pengadilan. Tanahnya tetap diambil dan berperkara di pengadilan. Rakyat sekarang mengalami semua seperti ini. Lihat, nelayan-nelayan sudah tidak bisa menangkap ikan dengan baik, memasang bagan. Lihat, bambunya nggak bisa lagi dipasang karena laut, pinggir laut sudah dipatok oleh pengembang. Sawah-sawah sudah habis, termasuk salah satu sawah saya juga, tembak saya kena juga. Nah, ini dipaksa oleh penguasa untuk mengusir rakyatnya demi atas nama proyek strategi nasional yang sebenarnya dinikmati oleh pengembang untuk kekayaan mereka. Prabowo juga meminta agar permasalahan pagar laut itu diusut tuntas. Saat ditanya, apakah pembangunan pagar laut itu ada kaitannya dengan PIK 2, Muzani enggan berkomentar. Sebelumnya publik dihebohkan dengan kemunculan pagar laut seluas 30,16 km di pesisir Tangerang, Banten. Usai viral, Kementerian KKP lalu menyegelnya karena diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan laut. Pihak Agung Sedayu melalui kuasa hukumnya Mu'annas Alaidit membantah keterlibatan kliennya. Ia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tidak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Dari mulai pengiriman sampai penancapan, itu saya perhatikan tahulah tiap harinya. Pengiriman bambu itu menggunakan alat-alat berat atau bagaimana itu? Pengiriman itu dari mobil truk, Bu. Malam tuh 5 mempoy. Malam hari? Iya, malam hari. Lewatnya juga dari rumah saya. Iya. Tapi Bapak nggak diajak kan? Enggak. Pernah ada ajakan. Ngajaknya gimana? Dikasih uang? Satu bambu berapa? Ya, ngajaknya untuk kerja karena saya punya kapal perahu buat masang bubu gitu. Itu pernah. Cuman saya pikir proyek dari mana gitu kan. Kita pengen tahu persis lah. Takutnya nggak dibayar lagi kan gitu. Itu persoalannya juga. Itu sangat ya, setelah lama kemudian ya dulu sih cuma pagar membentang ya. Ke sekarang udah ngotak-ngotak ya, bener kata Pak Khalid tuh, jangan-jangan itu ada apa-apanya. Pada saat nancepin pertama kali tuh Pak bambu-bambu itu nggak sempet nanya, ini buat apa? Oh, sempet, ngobrol dengan para pekerja di sana. Sempet nanya. Nah iya, sempet nanya, Pak mohon maaf ini buat apa? Buat pagar laut loh. Kok laut di pagar gitu, buat apa? Ya katanya sih buat PIK 2 gitu, Agung Sedayu kata si karyawannya itu. Itu jelas disampaikan. Jelas ya? disampaikan. Itu seperti itu. Nah sekarang tuh tempat bongkaran bambunya ada eksekusi apa? Ya seperti itulah. Siapa yang masang nggak tahu. Ya yang jelas sudah ada tanda di situ. Sekarang sudah disegel ya Pak? Sudah disegel. Tapi klaim ini dipatahkan oleh pengakuan beberapa warga. Mereka mengungkapkan pemasangan dilakukan pada malam hari. Bahkan beberapa warga melihat 5 unit mobil truk sedang konvoi membawa muatan bambu menuju Pulau Cangkir. Karena penasaran, beberapa warga mengecek ke lokasi. Pada keesok harinya, ia kaget ada sejumlah tukang yang sedang sibuk memilah bambu. Jumlah tukang tersebut 10 orang. Mereka memasang pagar bambu menggunakan 3 perahu. Saya mengetuk hati kepada pejabat, punyalah hati nurani. Mereka tinggal di sini udah ratusan tahun tinggal di wilayah ini, tapi mereka harus terusir atas nama proyek strategis nasional yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menguntungkan para pengembang merampok negara ini. Wahai para perampok negara, merampoklah kalian, tapi janganlah menyiksa rakyat. Tapi saya harap berhentilah merampok. Baik, berarti Pak ini sekali lagi kami garis bawahi bukan ujuk-ujuk muncul bambunya. Oh iya. Tapi betul-betul ada orang yang memasang. Iya. Kalau pengamatan Bapak apa? Dimobilisasi orangnya banyak gitu Pak, masang secara serentak? Oh tiap enggak. malam? Kurang lebih 10 orang lah yang saya tahu. Sampai hafal Pak, jumlah orangnya sampai hafal nih Bapak. Tapi kan ini 30 km loh Pak. Iya, Setiap biasa, malam tiap berarti? hari. Setiap hari, setiap malam. Iya. Tiap hari jalan itu.
Bapak sempat nanya upahnya berapa mereka masang? Kalau upah itu ada yang harian, ada yang borongan yang saya tahu. Yang harian berapa Pak? Yang harian itu kurang lebih 100-an lah kurang lebih. 100 Yang bulanan, yang borongan. kali 10 orang. Yang borongan katanya per meter persegi katanya gitu. Tapi upahnya kalau yang borong saya belum paham tuh seperti apa.